Terima kasih. Anda masih setia bersama kami di 96,3 RPK FM Jakarta. Siaran kami juga bisa didengarkan melalui audio streaming di www.radiopitakasih.com. Ingat juga untuk berlangganan atau subscribe kanal YouTube kami dengan kata kunci RPK FM. Kini kita ikuti acara selanjutnya. Salam, selamat malam sahabat RPK dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami Yamuger On Air di RPK, talkshow hasil kerjasama antara Yayasan Musik Gereja Indonesia dan Radio Pelita Kasih. Malam hari ini kita akan ngobrolin tentang hymns dan cerita cinta di baliknya, masih dalam suasana Valentine, dan sudah hadir bersama saya Ibu Rita. Selamat malam Ibu. Selamat malam Mas Franky, selamat malam sahabat RPK. Selamat malam sahabat RPK. Oh ya, mau mengucapin dulu selamat ulang tahun untuk Yamuger ke-58. Yeay, ke-58. Iya. Semoga bisa menjadi saluran berkat Tuhan terus untuk semua anak-anak Tuhan. Baik. Ya. Kita malam hari ini ngobrolin tentang hymns dan cerita cinta di baliknya. Sudah ada dengan Ibu Rita. Baik. Ibu Rita ini kan sudah kali ketiga ya? Iya, kali bareng ketiga. Sama saya kali ketiga ya? Nggak terasa ya? Nggak terasa ya? Apa kabar? Baik, apa kabar? Mas Franky. Pelayanan hari ini full ya? Aduh, full banget. Full banget ya? Iya, dari jam 4 pagi udah bangun sampai sekarang aktivitas, dan ini aktivitas terakhir hari ini. Oh, oke. Jadi setelah ini sudah tidak ada aktivitas lagi. Sudah tidak ada lagi. Ini sepanjang hari dari pagi berarti. Sampai ada ya. Iya, ada 4 acara hari ini. Oh wow. Nah, ini yang keempat. Wow. Apa aja tuh kalau boleh tahu? Dari pagi kita pelayanan di gereja ya, GKJ Bekasi Timur. Yeah. Kemudian lanjut ada acara, saya harus mengisi pujian, ada di 2 tempat yang berbeda, kemudian baru ke sini. Wah, luar biasa. Ini menarik karena kalau saya tidak salah, mohon koreksi. Iya. Kalau saya tidak salah, Ibu Rita ini kan sekretarisnya Ting, bukan sih? Iya, saya betul sekretaris ya? Umum Ting, Sekum ya. Ting itu tim inti nyanyian gereja. Luar biasa. Pelayanan selain itu melayani di gereja, kebetulan puji Tuhan dipercaya untuk bertanggung jawab terhadap bidang kesenian. Saya penatua di bidang menangani kesenian, musik dan kesenian. Wah, komisi musik. Iya. Ih, sedap. Betul. Penatua melayani di bidang komisi musik gereja. Yes, di GKJ Bekasi Timur. Di GKJ Bekasi Timur. Baik,
Ini luar biasa loh. Jadi saya nggak salah kalau ngobrol dengan beliau ini kan, kita ngomongin tentang hymns dan cerita cinta di baliknya. Langsung aja deh kalau begitu ya. Yuk. Boleh ya? Boleh dong. Oke. Hymns. Bisa nggak menjelaskan, misalnya Ibu Rita menjelaskan hymns itu, kadang-kadang kan orang mikirnya hymns tuh gimana sih? Coba berikan pencerahan kepada saya ini mengenai hymns itu gimana sih, Bu Rita? Iya, jadi kadang-kadang saya sih melihat kadang-kadang orang ini ya menjadi terhalang hanya karena istilah hymns ini ya, benar nggak? Apa sih hymns itu gitu kan? Padahal sebetulnya dalam ibadah itu sering kita nyanyikan loh. Karena lagu hymns ini kan jenis lagu rohani yang digunakan dalam ibadah atau persekutuan untuk memuliakan Tuhan, menyatakan iman, dan menguatkan jemaat. Dan hymns biasanya dia punya lirik yang kuat, berisi pujian, penyembahan, pengakuan iman, dan doa. Dan menurut saya sih lagu hymns ini sebetulnya ada ciri-ciri khasnya ya. Pertama, dia punya struktur yang teratur. Menarik. Selain strukturnya teratur dia, kemudian bahasanya juga penuh makna, mendalam, dan kita lihat sering diiringi musik sederhana ya, sehingga mudah dinyanyikan untuk nyanyi bersama-sama begitu. Mudah dinyanyikan bersama-sama. Iya. Oke, tadi menarik sudah disebutkan mendalam. Iya. Makna yang mendalam. Karena biasanya hymns itu diciptakan, ditulis oleh penulisnya itu berdasarkan pengalaman hidupnya. Jadi betul-betul keluar dari hati yang paling dalam, karena dari pengalaman hidup ya kalau hymns betul. Gitu. Berarti memang pas ya kalau kita hari ini bahas tentang cerita cinta di balik hymns nih ya. Cerita cinta. Sobat RPK bisa berinteraksi dengan kami di studio melalui pesawat telepon 021-8000-444, SMS atau WhatsApp 0815-1800444, atau bisa langsung tulis di kolom komentar di live streaming YouTube RPK 9630 FM. Sahabat RPK bisa bercerita, mungkin pengalaman imannya sahabat RPK, pengalaman diberkati oleh Tuhan melalui lagu-lagu hymns, gitu ya? Betul. Berita ya, baik. Pertanyaannya nih menjadi begini. Ada banyak hymns yang menginspirasi. Mungkin ada 1 atau 2 hymns yang punya makna mendalam terhadap Ibu Rita sendiri, pengalaman pribadi. Kalau pribadi ya, saya tuh paling suka lagu hymns itu, lagu kesayangan saya tuh itu loh, Great is Thy Faithfulness. Oke. Itu baru mau nyanyi aja tuh udah kayak baru mau nyanyi tuh Great is Thy Faithfulness. Aduh, kalau baru mau nyanyi aja tuh udah kayak membayangkan semua pengalaman perjalanan hidup kita gitu ya. Itu luar biasa loh lagu itu loh menurut saya ya. Iya. Bisa diceritain nggak? Karena ini kan cerita kan, ini kan cerita. Bisa diceritain nggak? Ya boleh. Kalau kita lihat dari terbitan Yamuger ya, Kidung Keesaan. Mari kita lihat, saya coba cek dulu. Great is Thy Faithfulness itu di nomor berapa ya? Sebentar, saya coba cek dulu. Great is Thy Faithfulness. Saya belum lihat ininya nih. Oh gitu. Sementara Ibu Rita nyari, enggak apa-apa, Ibu Rita silakan nyari. Sementara Ibu Rita nyari, sahabat RPK bisa sekali lagi bisa berinteraksi dengan kami di studio lewat pesawat telepon 021-8000-444, SMS atau WhatsApp 0815-1800444. Tulis di kolom komentar live streaming YouTube RPK 9630 FM. Sahabat RPK bisa menceritakan pengalaman iman sahabat RPK bersama Tuhan, dikuatkan, diberkati melalui lagu-lagu hymns. Karena sekali lagi seperti tadi yang Ibu Rita bilang, lagu hymns itu punya makna yang mendalam. Dan salah satu yang beliau lagi nyari ini sekarang nih, ini adalah lagunya Great is Thy Faithfulness. Kalau nggak salah itu bahasa Indonesianya kalau sudah diterjemahkan besar setiamu. Iya. Betul ya? Betul. Oke. Sudah ketemu? Ya, sudah ketemu. Oke.
Ya. Bisa. Kalau lagu dalam bahasa Inggris menurut saya justru semua orang tahu ya, karena besar setia. kalau dalam bahasa Ya, Inggris besar semua orang setia, tahu ya, karena dan ini terjemahan. Oh ya, oke. Dan kami Yamuger mencatat bahwa itu lagu ada di nomor 316. Judulnya Setiamu Tuhanku. Setiamu Tuhanku tiada saya yang salah tadi ya, sahabat RPK, ya. Kemudian di refnya itu Setiamu Tuhanku gitu ya, mengharu hatiku setiap pagi bertambah jelas. Itu tuh refnya itu buat saya tambah semakin, ketika kita menyanyikan refnya itu semakin dalam rasanya kita merasakan kasih setia Tuhan dalam keadaan apapun yang menimpa hidup kita, baik suka, baik duka, dan Tuhan tetap setia. Itu dia tuh ya. Dalam banget itu makna ya. lagunya itu loh. Beda dengan misalnya lagu ini kan kalau hymns itu kan vertikal ya kepada Tuhan ya. Bukan lagu yang mengungkapkan, ada lagu rohani juga yang mengungkapkan emosi kita, misalnya di luar lagu hymns gitu ya, misalnya lagu yang mungkin populer di persekutuan gitu ya, suka-sukamu Tuhan, itu kan mengungkapkan emosi. Emosi kita, cinta emosi kita kepada Tuhan. Tetapi kalau lagu-lagu hymns itu berbeda, itu adalah ungkapan dari pengalaman hidup kita, pribadi kita, keluar dari hati kita yang mendalam, dengan bahasa dan struktur yang teratur gitu ya, dengan syair yang sangat dalam, dengan syair yang sangat kuat begitu. Oke, Bu Rita, saya harus tahan dulu sejenak karena sudah ada yang gede banget nih jamnya di depan saya. Jadi kita harus break sebentar, sahabat RPK, jangan kemana-mana, masih bersama kami Yamuger On Air di RPK setelah yang satu ini. Kak, Adek, lagi seru main game ya? Iya mah, tapi lapar ya Kak. Nah, kalau lapar, Soyami time dulu yuk. Ada yang baru nih. Wah, yang baru, mau dong. Baru, Soyami gelas rasa kari ayam. Wah, rasa kari ayam, kesukaanku nih. Mau. Aku bikin sendiri ya mah. Kan bikinnya praktis, tinggal seduh air panas. Iya dong, tinggal tunggu 2 menit, langsung jadi deh. Aroma karinya bikin ngiler. Ditambah minyak kenyal dan ada topping keras-kerasnya. Enak banget ya. Yummy banget buah karinya. Soyami gelas juga baik untuk anak-anak karena ada serat dan proteinnya loh. Praktis dan bikin kenyang. Iya, bisa lanjut main deh. Yeay, Ade menang. Nih hadiahnya. Wih, Soyami gelas lagi. Asik. Soyami gelas rasa kari ayam, hangat buah karinya. Soyami dari Wingswood. 96.3 RPK FM. Oke, sahabat RPK, masih bersama kami Yamuger On Air di RPK, bersama hymns dan cerita cinta di baliknya dengan Ibu Rita. Ibu Rita, tadi sudah Great is Thy Faithfulness. Iya. Sekarang ada lagu apa lagi? Lagu yang kedua ya. Kalau tadi tuh itu favorit saya banget sih ya, kalau Great is Thy Faithfulness, karena lagu ini tuh menegaskan bahwa walaupun kita terkadang tidak setia, tapi Tuhan betul-betul punya kesetiaan yang tidak tergoyahkan untuk kita. Nah, itu mengajak kita untuk mengandalkan Tuhan dengan penuh keyakinan ya. Kemudian lagu lainnya menurut saya lagu yang begitu mendalam, syairnya itu adalah How Great Thou Art. How great is ya, kalau di terbitan yang terbaru dari Yamuger, Kidung Keesaan nomor 129. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Betul-betul megah. Ya, syairnya itu menurut saya betul-betul lagu ini mengungkapkan kebesaran Tuhan melalui penciptaan dan karya Tuhan yang agung. Liriknya juga mengajak kita untuk menurut saya untuk merenungkan keindahan alam semesta dan kebesaran Tuhan yang menciptakannya. Lagu ini juga menggambarkan penghormatan dan penyembahan kepada Tuhan menurut saya. Jadi mendorong kita untuk selalu bersyukur atas karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita melalui lagu ini.
Dahsyat kata-katanya, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Diulang penekanannya luar biasa ya. Jadi ada penekanan Iya, gitu ya. betul sekali. Jadi ini betul-betul lagu ini menggambarkan penghormatan kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Ya, betul sekali. Setuju nggak? Setuju. Iya. Oke, pertanyaannya akan menjadi begini. Mm-mm. Punya pengalaman pas pelayanan, lagi butuh kekuatan, terus dua lagu ini memberikan teringat terlintas itu. Oh iya dong, banget. Coba cerita dong. Banget. Terutama lagu yang itu ya, Great is Thy Faithfulness ya. Pas pengalaman apa itu? Pas pengalaman bisa cerita dong. Cerita apa ya pengalamannya ya? Susah ini kalau cerita pengalaman pribadi. Cek 1 2. Jadi ketika pengalaman saya ada pergumulan, anak saya waktu itu mau masuk kuliah, sedang memperjuangkan untuk mendapatkan beasiswa kuliahnya. Ini juga lagi proses untuk ngambil beasiswa selanjutnya. Waktu beasiswa S1 begitu, kita tidak melihat ada kesempatan untuk mendapatkan itu, tetapi betapa luar biasanya Tuhan ketika kita hampir putus asa, sudah mencoba beberapa jalan begitu, pada akhirnya kita diberikan kesempatan dan mendapatkan beasiswa itu. Dan benar-benar puji Tuhan, saya betul-betul merasakan penyertaan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Walaupun kadang kita udah merasa putus asa gitu, kita tahu bahwa Tuhan pasti akan menyertai dan tidak akan memberikan pencobaan yang lebih dari kekuatan kita ya. Aduh, ini bagaimana Tuhan, ini bagaimana begitu ya. Tetapi walaupun kita tahu, tetapi pada saat kita menjalani atau kita dalam kehidupan, misalnya ada kisah lain ketika papa saya meninggal, itu betul-betul down banget. Tetapi di saat yang bersamaan kembali lagi kita merasakan betapa penyertaan Tuhan, betapa Tuhan setia menopang kita. Walaupun kita saat sedih itu atau saat kita mengharapkan sesuatu dan rasa-rasanya kok lama banget, kok susah banget, gak dapet gitu kan, hopeless begitu, tetapi betapa Tuhan menunjukkan setelah itu bahwa Tuhan setia dan semua yang terjadi, yang semua Tuhan berikan kepada kita akan indah pada waktunya, dan Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik pada saat yang baik menurut Tuhan, bukan menurut kita. Luar biasa. Iya kan? Luar biasa. Saya ngebayangin gini, kalau misalnya contoh nih, ini saya bertanya lagi nih ya Bu Rita ya. Misalnya contoh, Ibu Rita dikasih mikrofon di dalam satu ruangan, terus oke, silakan nyanyi Great is Thy Faithfulness, tapi sepi gitu. Merinding ya, ngebayanginnya itu ya, merinding ya. Dan bisa nangis dulu kan ya. Iya. Bisa nangis dulu kan ya. Iya. Dan setiap kesempatan nyanyi itu saya paling senang membawakan lagu itu. Oh ya, karena memang punya pengalaman pribadi tersendiri dengan lagu sekali, itu. Betul gitu. sekali. Betapa kalau kita bicara mengenai cerita cinta, di balik lagu itu betapa Tuhan juga mengasihi kita. Balik lagu dari lagu itu gitu ya. Iya. Sangat dalam. Ibu Rita, kita mau baca dulu nih. Sudah ada masuk WhatsApp nih pasti. WhatsApp. 0821 sekian. Oh, ini dari Ambon. Hai Ambon, apa kabar Ambon? Terima kasih. Pengalaman iman merasa diberkati dengan Kidung Jemaat nomor 408 di Jalanku Ku Diiring. Kalau untuk informasi di Kidung Keesaan, kalau tidak salah sudah disempurnakan di Jalanku Diiringi. Kalau saya tidak salah, tapi sama, cuman disempurnakan ejaan bahasanya di Jalanku Diiringi kalau saya tidak salah. Di Kidung Jemaat nomor 408 di Jalanku Ku Diiring, itu lagu ini mengingatkan bahwa perjalanan hidup kita selalu dalam penyertaan Tuhan. Betul. Bahkan di tengah suka dan duka, segala yang kita alami dipakai Tuhan untuk kebaikan kita lebih baik ke depan. Ibu Rita melihat lagu ini kayak gimana? Ini dari sahabat RPK, pendengar setia kita. Iya.
Ini melihat lagu ini gimana? Punya kesan tersendiri nggak dengan lagu yang satu ini? Di jalanku diiringi Iya. oleh Yesus Tuhanku. Coba syairnya. Nangis lagi nggak sih? Kuat kan syairnya? Ini bukan soal emosi sesaat Iya. atau luapan kita atau bukan tentang lagu sorak-sorai gitu ya, tetapi vertikal hubungan kita kepada Tuhan. Di jalanku diiringi, begitu kuat ini syairnya, oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi? Apa yang kurang lagi jika Dia panduku? Kan begitu. Diberi damai surgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Kalau kita lihat, ini syair awalnya adalah All the Way My Savior Leads Me. Ini dibuat di tahun 1875. Jadi dari 1400 ke 1700 itu adalah hymns murni, tetapi kemudian rata-rata di 1700-an sampai 1900 itu hymns modern ya. Dan ini tetap sama, syairnya itu kuat. Iya, mendalam sekali kan. Mendalam sekali. Saya setuju ini dengan yang disampaikan dari Ambon. Wah, luar biasa. Ini satu lagi nih. Shalom. Mau bertanya, ini dari 0877 sekian. Shalom mau bertanya bagaimana. Nah ini kebetulan tim intinya di gereja ada di sini nih. Kayaknya jawabannya pasti otentik nih ya. Bagaimana jika sebuah lagu tradisi suku tertentu dijadikan sebagai lagu rohani dengan mengubah syairnya? Dari Bekasi. Halo Bekasi. Saya juga penduduk Bekasi loh. Yang katanya di luar planet, tapi kayaknya enggak deh. Oh jadi tadi transit dulu. Dari Pak Posman Simamora. Ya. Oke. Gimana nih? Kalau bukannya sudah ada ya? Maksudnya dari etnis tertentu? Iya banyak. Justru banyak ya. Gimana? Jadi memang kalau lagu tradisi suku tertentu itu kan biasanya otomatis melodinya juga mencirikan suku itu sendiri. Betul. Iya. Setuju. Mencirikan suku itu keunikannya. Kayak irama gondang gitu kalau kalau asal dari Tapanuli begitu ya. Tentu melodinya kalau kita tinggalkan berarti bukan lagu tradisional lagi, bukan lagu etnik lagi ya kan. Melodinya tetap melodi gitu. Tetapi pertanyaannya adalah jika sebuah lagu tradisi suku tertentu dijadikan sebagai lagu rohani dengan mengubah syairnya, bagaimana itu? Ya tentu bisa, tinggal dirubah aja syairnya. Tinggal dia mau lagu syairnya itu mau seperti apa? Apakah vertikal dengan Tuhan? Apakah horizontal dengan sesama manusia? Ataukah lagu untuk sorak-sorai, luapan kegembiraan? Tinggal dipilih aja syair yang mau dimasukkan di situ, dijadikan sebagai lagu rohani untuk mengubah syairnya. Bisa saja, why not? Dan yang pasti harus kuat. Seperti dua lagu yang kita bahas, 3 lagu yang kita bahas tadi ya. Betul sekali, begitu Pak Posman Simamora Hora Sidabutar Doau. Oke, wah ini kayaknya dari Ambon lagi nih, Revi di Ambon. Halo, Revi. 081 sekian. Pengalaman iman dari lagu Kidung Jemaat nomor 406, Ya Tuhan bimbing aku. Selangkah saja di dunia ini kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita membutuhkan perlindungan dan bimbingan Tuhan. Dan rasanya jika tidak ada Tuhan segala akan menjadi sia-sia. Segalanya menjadi sia-sia ya. Ya Tuhan bimbing aku. Aduh, itu apalagi dengan pianis yang dia main teng 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 teng. Nah, menyayat hati itu lagu itu. Iya kan? Dengan dentingan yang di ujung-ujung nada tinggi gitu kan, lagu Ya Tuhan bimbing aku. Aduh itu. Yang mainnya di chord piano sebelah situ ya. Iya, udah yang diskan berapa, diskan 2, diskan 3 gitu kan. Aduh itu menyayat hati itu lagu itu. Itu juga aku suka tuh lagu itu. Oh ya, punya secara pengalaman pribadi suka. Punya pengalaman pribadi dengan itu. Dan itu kita nyanyikan ketika kita lagi lagi galau. Memang kita perlu bimbingan Tuhan ya saat itu ya, betul-betul sangat membutuhkan begitu ya. Itu yang lagi galau. Ya, kemarin Valentine nggak ada pasangan lagi galau, misalnya lagi nih. Ayo guys ya. Aduh. Gitu. Oke, kita tahan dulu lagu ini tadi. Nanti kita bahas lagi. Sip. Kita kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana sahabat RPK, tetap bersama Yamugar on Air di RPK. Oke.
Jam di studio kami menunjukkan pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Aduh, gue lapar lagi nih. Ya tanggung John, nih dikit lagi nih kita mau juara. Iya sih, tapi lapar gue juga nggak tanggung-tanggung nih. Kalau kalah gara-gara lapar gimana? Tanggung jawab lo ya kalau kita nggak juara. Gimana dong? Eits, lapar tapi lagi nanggung. Ganjanya jangan yang tanggung-tanggung. Cari juaranya. Mie Sedap Cup. Wah, Mie Sedap Cup. Kemasan barunya lebih kece. Praktis banget. Mie gorengnya ekstra kriuk-kriuk-kriuknya. Kuah soto dan kari spesialnya ekstra nendang. Toppingnya ekstra lengkap. Emang Mie Sedap Cup juaranya mie dalam cup. Sedapnya auto win. Buruan beli Mie Sedap Cup. Sedapnya makin juara. Oi Tan, lu lagi ngapain? Lu Ju, ngagetin aja. Ini gue lagi dengan RPK. Lah, kok tampilan aplikasi RPK punya gue sama lu beda ya Tan? Bukannya pakai aplikasi sahabat RPK? Itu sih aplikasi yang lama. Lu gak tahu? Kan RPK sekarang ada aplikasi streaming terupdate, namanya RPK FM. Oh ya? Iya. Terus ada fitur-fitur terbarunya loh. Bisa langsung ke sosial medianya RPK. Ada WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, email, dan YouTube. Jadi lebih gampang deh buat berinteraksi sama RPK. Oh, gue baru tahu. Makasih ya infonya. Gue langsung download deh. Tapi jangan lupa juga buat kasih tahu ke emak, bapak, kakak, adek. Iya, tenang aja. Nanti gue kasih tahu om, tante, kakek, nenek, sama tetangga gue deh sekalian. Yaudah yuk masuk. Dengerin RPK FM kapan aja, di mana aja. Balita Kasih Jakarta 96.3 RPK FM. Baik sahabat RPK, masih bersama kami yang Muger on air di RPK dan masih ngebahas tentang hymns dan cerita cinta di baliknya. Tentunya kalau ngomongin tentang cerita cinta di balik lagu hymns, kayaknya kita mau ngulik-ngulik lagi. Hymns itu sebenarnya kan dibuat oleh penulis-penulis yang luar biasa. Nah, pertanyaannya akan menjadi begini. Masih bersama dengan Ibu Rita di sini. Pertanyaannya akan menjadi begini. Bu Rita, masih relevan gak sih hymns sekarang? Udah diciptain dari tahun 1400, 1700 ya. Oh, masih relevan dong. Untuk anak-anak yang Gen Z gitu masih relevan? Masih relevan. Tinggal penyajian musiknya secara keseluruhan ya. Packagingnya. Kalau bahasa marketingnya kan packagingnya begitu ya. Kalau menurut saya tetap masih relevan karena lagu hymns ini kan diciptakan oleh bapak-bapak gereja pada waktu itu ya, dan diciptakan itu dari hasil pergumulan hidup kan. Ya. Dari hasil pergumulan hidup. Betul. Dan hidup ini kan begitu-begitu aja. Up and down, suka duka datang silih berganti, iya toh? Ya. Semua orang pasti akan mengalami itu. Artinya hidup itu ya seperti itu, suka duka, up and down begitu ya. Artinya dari zaman dulu kala juga seperti itu. Dan mereka bapak-bapak gereja itu menciptakan lagu itu dari hasil pergumulan hidup. Hymns itu ya. Nah, nada-nadanya juga hymns seperti yang kita ketahui bersama biasanya di tangga-tangga nada mayor kan, bukan minor, karena di gereja-gereja Katolik memakai lagu-lagu seperti di gereja Katolik lagu sedikit Eropa Timur begitu kan. Tapi kalau hymns rata-rata dia manis lagunya. Dan misalnya kayak lagu ortodok Katolik ini beberapa lagunya minor, tapi kalau yang hymns ini dia lebih apa ya, karena mayor dan mudah, sederhana, tidak sulit. Jadi menurut saya tetap relevan. Misalnya lagu Setiamu Tuhanku Tiada Bertara di saat duka itu kan, itu betul-betul masih relevan karena hidup itu ya pasti ada suka, pasti ada duka seperti tadi di awal saya sampaikan. Dan kata-kata di lagu itu Setiamu Tuhanku itu sambung menyambung dengan melodi awalnya, melodi sebelumnya, sehingga lagu itu begitu sempurna menurut saya terjadi karena benar-benar dipikirkan bentuknya, syairnya dan sebagainya. Dan saya yakin kalau diteliti lebih
jauh, banyak lagu-lagu terutama di Kidung Jemaat yang lagu-lagu hymns yang luar biasa, sangat cocok melodinya yang menyatakan tinggi dan kata-katanya menjulang. Misalnya contoh lagu menjulangnya atas bukit itu ya, menjulangnya itu. Nah itu kalau misalnya nadanya diturunin, itu nanti dia akan kerendahan atau dinaikin bisa akan ketinggian. Nah, begitulah sempurnanya melodi melalui range suara jemaat. Nah, lagu itu begitu indah sempurna menurut saya lagu-lagu hymns itu. Misalnya kayak lagu Malam Kudus itu nggak mungkin nggak dinyanyikan kan? Kalau Natal, ya kan? Atau lagu muliakanlah Tuhan, itu nggak mungkin nggak dinyanyiin deh. Kayaknya di mana-mana pun juga dinyanyikan, apapun gerejanya gitu ya. Betul. Terus misalnya lagu jemaat Serikat Persaudar, itu kan lagu-lagu yang membawa kita ke suasana suasana ekumenis menurut saya. Betul. Jadi ya menyatu sekali dengan ekumenenya gereja-gereja. Itulah keunggulan lagu-lagu hymns. Jadi menurut saya tetap amat sangat relevan sih menurut saya. Oke. Menarik ya sahabat RPK bahwa sebenarnya tadi menurut penyampaian Ibu Rita, lagu-lagu hymns itu sebenarnya masih relevan sampai sekarang karena syairnya juga lumayan kuat berdasarkan pengalaman-pengalaman pribadi yang relate dengan kehidupan kita. Baik, Ibu Rita, ini ada satu lagi nih dari sahabat RPK. Shalom Aleichem. Shalom. Apakah di hymns ada lagu yang diperuntukkan secara khusus? Misal Kidung Jemaat 346 atau KK 578. Mari kita lihat 578. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau. Yang selama ini sering dibawakan dalam acara kedukaan sehingga menjadi identik dengan lagu kedukaan. Iya sih. Sering sekali lagu ini dibawa. Gitu ya. Salam dan terima kasih dari Bapak Ronald Panggabean. Terima kasih Pak Ronald Panggabean. Ini di Kota Mataram NTB. Hai, Kota Mataram NTB. Gimana Ibu Rita? Bermacam-macam ya hari ini ya. Dari NTB menyapa kita ya. Kayaknya karena Valentine atau karena apa nih? Ada dari enggak, karena banyak banget orang yang merasakan cerita cinta di balik hymns karena ini. ada cerita cinta itu ya. Apa gitu ya. Ya baik. Apakah di hymns ada lagu yang diperuntukkan khusus? Misalnya Kidung Jemaat 346 atau KK 578. Tuhan Allah beserta engkau yang selama ini sering dibawakan dalam acara kedukaan sehingga identik dengan lagu kedukaan. Menurut saya ini kalau seperti lagu yang dipertanyakan Tuhan Allah beserta engkau, tapi sering kok lagu ini kita nggak nyanyikan di acara kedukaan. Bagi sebagian orang kemungkinan sering, Bu. Lazimnya seperti itu ya. Lazimnya seperti itu. Kalau di sini tidak ada diperuntukkan khusus gitu ya. Bahwa khusus. Ini adalah lagu untuk kedukaan gitu kan. Iya, tidak ada. Menarik. Jadi sebenarnya lagu hymns bisa dipakai dalam kondisi atau saat apa aja sebenarnya, karena balik lagi liriknya tadi kuat. Iya, betul. Mungkin kalau di Kidung Jemaat itu ada untuk misalnya ibadah sukacita dalam Tuhan nih seperti ini. Oh, ada. Ya, ada. Tetapi pembagian-pembagiannya. Jadi bukan bahwa ini untuk ini khusus buat ya, enggak, itu. Ini kan gitu sukacita dalam Tuhan. Sukacita dalam Tuhan lagunya ini sampai sekian. Mungkin itu ada ya. Itu memang ada, tetapi tidak semua ya, tidak semua ada ini untuk ini, untuk ini. Enggak setiap nomor itu ada. Dan kebetulan lagu yang dipertanyakan ini adalah yang KK 578 itu tidak ada khusus untuk kedukaan begitu, tidak ada khusus. Jadi sebenarnya bisa dipakai pas ulang tahun juga bisa berarti. Tuhan Allah beserta engkau pas ulang tahun juga sebenarnya bisa kan? Tuhan Allah beserta engkau di Kidung Jemaat itu masuk ke kategori berkat. Justru kategori berkat. Jadi sampai Tuhan Allah beserta engkau ya, memang berkat. Memang itu menjadi berkat. Jadi semua yang
bersifat kita untuk lagu untuk memberkati, ya lagunya ini ada beberapa nomor kategori berkat. Kebetulan di Indonesia lagu ini dipakai kebanyakan untuk kedukaan. Ketika kedukaan. Ya, maksudnya untuk memberkati, menguatkan yang berduka, begitu kan? Ya, betul. Kebetulan kata-katanya, syairnya kuat untuk memberkati, memberi penguatan. Makanya ini masuk kategori berkat. Betul. Gitu, bukan kedukaan gitu kan, enggak kita, tapi berkat atau sukacita, paham. apa yang lain begitu. Memang ini kenapa masuk kategori berkat? Menurut saya ini karena sesuai dengan syairnya. Kita memberi penguatan kepada yang sedang keluarga yang sedang mengalami kedukaan atau berduka. Oke, terima kasih Ibu Rita untuk penjelasannya. Ini satu lagi nih. Shalom. Shalom. Ini saya kenal dari Ambon ini. Bersyukurlah kita umat Kristiani memiliki lagu-lagu rohani yang dahsyat yang dapat memberikan kekuatan, sukacita, bahkan dapat merasakan hadirat Tuhan dalam pujian. Maju terus ya Mugar, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu March 0812. Ini pendengar setia sekali. Kemudian selamat malam, saya Pak Johan dari Kota Bekasi. Maafkan saya kurang mengerti, maka saya mau nanya, apakah hymns itu? Sebentar. Ini Ibu Rita, hymns itu berbeda dengan himne, mohon dijelaskan. Terima kasih. Hymne. Ya, sebetulnya itu memiliki kemiripan ya antara hymns dan himne, tapi memang berbeda dalam penggunaan dan makna. Misalnya kalau hymns itu kan di dalam bahasa Inggris ya, dalam bahasa Inggris tentunya. Hymns itu lagu pujian atau nyanyian rohani yang biasanya dinyanyikan dalam ibadah, terutama di gereja. Fokusnya apa? Kalau hymns itu adalah fokusnya penyembahan kepada Tuhan dengan lirik yang penuh makna, teologis, pujian dan pengakuan iman. Contohnya seperti tadi kita bahas, ada beberapa lagu-lagu itu kan ya. Betul sekali. Nah, kalau himne itu dari katanya juga terlihat ya. Himne itu adalah bahasa Indonesia kan. Nah, himne itu adalah istilah umum untuk lagu pujian atau penghormatan kepada sesuatu yang dianggap luhur seperti Tuhan misalnya, atau pahlawan atau institusi. Himne guru. Ya, begitu. Tidak selalu terkait dengan agama itu himne. Bisa juga berupa lagu kebangsaan atau lagu tadi penghormatan untuk guru, lagu penghormatan lainnya misalnya himne guru atau himne universitas apa tertentu gitu ya. Jadi perbedaannya adalah itu tadi, hymns itu spesifik untuk nyanyian rohani dalam konteks ibadah tentunya. Kemudian kalau himne itu adalah lagu penghormatan secara umum. Bisa lebih untuk luas. Bisa untuk Tuhan juga, bisa untuk pahlawan atau lembaga. Nah, menurut saya itu sih perbedaannya. Berarti yang satunya itu umum, himne itu tadi. Sementara hymns ini secara khusus merupakan lagu yang diperuntukkan untuk memuji Tuhan di dalam ibadah. Betul sekali. Luar biasa. Ini pembahasan kita menarik. Dan dari Bekasi. Terima kasih. Saya juga penduduk Bekasi, Pak Johan. Terima kasih. Saya mau nimpalin dari penduduk Bekasi, cuman kan nggak enak ya. Balik lagi ke cerita cinta di balik lagu hymns. Ibu Rita. Selain lagu Great is Thy Faithfulness, apa? Satunya lagi tadi? How Great Thou Art. How Great Thou Art. Atau Amazing Grace juga bisa. Amazing Grace, ini lagu yang sering banget didengerin, terdengar, dinyanyikan. Mungkin bukan saja oleh orang Kristen, bahkan ada beberapa teman-teman saya yang beragama bukan Kristen tahu tentang lagu Amazing Grace. Tahu ya? Tahu. Ya. Nah, bisa bercerita sedikit tentang lagu Amazing Grace ini, Ibu Rita? Ya, untuk lagu Amazing Grace itu syairnya juga sangat bagus ya. Karena apa, lagu ini Amazing Grace, ya. Lagu ini menceritakan tentang rahmat Tuhan yang sudah menyelamatkan manusia dari dosa dan kebinasaan. Karena lagu Amazing Grace ini menurut saya itu lagu yang sangat menyentuh karena menggambarkan perubahan hidup yang drastis dari seseorang yang sebelumnya tenggelam dalam dosa. Terus jadi diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Nah, ada frasa di situ di bagian dari lagu itu ada frasa
I once was lost, but now I'm found. Ya kan, was blind. Itu menggambarkan perjalanan spiritual yang penuh dengan harapan menurut saya. Jadi lagu Amazing Grace ini simbol dari penebusan dan pengampunan yang diberikan Tuhan untuk kita yang percaya dan bertobat. Itu menurut saya. Menarik. Lagu Jadi Amazing memang Grace Amazing Grace ini luar biasa. Luar biasa, itu syairnya kuat sekali dalam. Luar biasa. Sahabat RPK masih bersama kami. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Yamoger On Air di RPK. Oke. Aduh. Udah bunyi kan ya? Pengumuman. Sahabat RPK, udah tahu belum soal aplikasi streaming RPK FM? Sini, dengerin. Saya mau kasih tahu. Jadi, kalau sahabat RPK mau keluar kota, keluar negeri, tapi tetap mau dengerin RPK, caranya gampang. Buka Google Play Store, ketik RPK FM, huruf besar semua ya. Terus download deh. Begitu udah ketemu, downloadnya diklik ya. Sekali lagi nih, ketik RPK FM di Google Play Store supaya bisa ngikutin semua siaran RPK kapan aja, di mana aja. Udah ya, saya mau pergi dulu. Jangan lupa loh semuanya sahabat RPK harus ke aplikasi RPK FM ya. Udah ini mic-nya gimana nih, nempel terus. Halo, aduh, panitianya mana ya? Aduh. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Ya sahabat RPK masih bersama kami Yamoger On Air di RPK, talkshow hasil kerjasama Yayasan Musik Gereja dan Radio Pelita Kasih. Dan kita sudah sampai di segmen terakhir, hymns dan cerita cinta di baliknya bersama Ibu Rita. Sudah banyak lagu hymns yang kita bahas. Ya, betul. Dengan makna yang mendalam dan banyak juga interaksi dari sahabat RPK. Pertanyaan yang mungkin menjadi pertanyaan yang menarik untuk ditanyakan adalah begini, Ibu Rita. Kalau kita bicara mengenai hymns sebagai pelayan, misalnya contoh sebagai pemusik, pemandu nyanyian jemaat. Nah, itu bagaimana kalau kita bicara mengenai ada cerita cinta di balik hymns, itu bagaimana kita dengan interpretasi kita sebagai pemusik, pelayan, ini memberitakan cinta kasih Tuhan melalui lagu-lagu hymns yang bisa mempunyai proses ya, atau bisa memiliki sesuatu yang berdampak bagi jemaat. Gimana Ibu Rita? Ya, ya seharusnya memang menjadi proses yang berdampak ya bagi para pelayan pemusik atau pemandu nyanyian jemaat maupun bagi jemaatnya. Menurut saya ada beberapa cara bagaimana hal tersebut supaya berdampak itu bisa tercapai. Yang pertama, tentu dengan keterlibatan kita dalam pelayanan itu akan mempengaruhi kehidupan para pelayan musik dan penyanyi dong, ya kan? Ada di situ seharusnya ada transformasi pribadi, ada penyembahan yang tulus, ya. Kemudian ada penyembuhan batin juga saat kita menyanyikan, itu kan penyembuhan batin juga kan, Mas? Betul. Betul tidak? Betul. Ya. Kemudian kenapa ada penyembuhan batin di situ? Banyak hymns berbicara tentang kesulitan, penderitaan, dan ada juga penghiburan yang ditemukan di dalam Tuhan kan, di dalam lagu-lagu ibadah yang sering kita nyanyikan. Nah, pelayan musik yang melayani dengan lagu-lagu seperti ini bisa lebih merasakan
penyembuhan pribadi dan pertumbuhan dalam iman mereka sendiri yang pada gilirannya nanti akan memampukan mereka untuk membawa penghiburan dan harapan kepada jemaat. Jadi balik lagi kepada jemaat. Tadi saya sampaikan penyembahan yang tulus. Pelayan musik dan penyanyi itu yang terlibat dalam lagu hymns, maksud saya mereka akan menyanyikan bukan hanya kata-kata sih harusnya ya, tetapi ada sebuah ungkapan penyembahan yang tulus ketika mereka benar-benar memahami dan meresapi makna dari lagu tersebut, dan otomatis mereka menjadi saluran untuk mengkomunikasikan cintanya Tuhan kepada jemaat dengan cara yang lebih otentik ketika mereka melayani jemaat saat ibadah begitu ya. Jadi penyembahan yang datang dari hati yang penuh dengan penghargaan terhadap kasih Tuhan tentu akan memiliki dampak yang lebih besar. Baik. Begitu. Jadi kalau tadi kita otomatis itu harusnya mempengaruhi kehidupan pelayan pemusik dan penyanyi. Kemudian yang kedua juga mempengaruhi jemaat. Bagaimana membangun iman dan pengharapan, kemudian menghadirkan kedamaian dan sukacita. Betul. Bagaimana juga penyatuan jemaat dalam penyembahan. Lagu hymns ini kan menekankan kasih Tuhan ya, untuk dapat menjadi alat untuk menyatukan jemaat dalam ibadah. Nah, ketika mereka bernyanyi bersama dengan memahami makna lagu tersebut, mereka menyatu dalam satu suara, memuji, menyembah Tuhan yang penuh kasih. Nah, ini kan akan memperkuat rasa persaudaraan di antara jemaat. Karena mereka sama-sama merasakan dan mengungkapkan cinta Tuhan. Betul. Ya. Kemudian yang ketiga, ada proses pelayanan yang berdampak di situ sih menurut saya ya. Pertama ada pengalaman rohani yang lebih dalam, karena melalui lagu hymns baik pelayan musik atau pemandu ibadah atau jemaat sendiri itu bisa mengalami pengalaman rohani yang lebih dalam. Nah, bagi pelayan musik saat mereka menyanyikan atau memainkan lagu tersebut asalkan dengan sungguh-sungguh, mereka pasti akan merasakan bagaimana setiap kata, setiap syair yang ada di lagu itu mengarah pada penghayatan akan cinta kasih Tuhan. Iya kan? Betul. Nah, kemudian bagi jemaat gimana? Bagi jemaat itu menurut saya lagu-lagu tersebut bisa menyentuh hati mereka, memanggil mereka untuk lebih memahami kasih Tuhan dan menghidupi kasih dan cinta itu di dalam hidup mereka. Kemudian bisa juga mengubah perspektif dalam melayani ya, melalui proses pelayanan yang berdampak tadi. Dan kemudian yang terakhir menurut saya ada penyebaran kasih Tuhan melalui musik. Itu penting menurut saya karena ada berapa hal ya, mungkin ada 2 hal ya. Pertama, menyentuh hati dan pikiran. Kedua, melalui musik menjadi alat untuk pemberitaan Injil loh. Iya kan? Karena lagu hymns yang menekankan tentang pengorbanan Kristus misalnya dan keselamatan yang diberikan Tuhan, itu juga bisa jadi sarana pemberitaan Injil. Iya kan? Nah, melalui lagu baik pelayan musik atau kita sebagai jemaat itu bisa membagikan pesan keselamatan dengan cara bukan hanya berbicara tentang kepada pikiran, tapi juga menyentuh emosi dan hati. Karena lewat musik tadi. Iya, lewat musik tadi membuka jalan juga bagi pertobatan dan pertumbuhan rohani. Begitu sih menurut saya, Mas. Jadi melalui lagu hymns ini dengan berfokus pada cinta kasih Tuhan, proses pelayanan musik itu bisa jadi pengalaman yang dalam buat para pelayan musik, buat para penyanyi dan bahkan jemaat. Nah, bagi pelayan musik dan penyanyi ini menjadi proses transformasi pribadi yang dalam, sedangkan bagi jemaat itu jadi kesempatan untuk mengalami kedamaian, nah, misalnya sukacita dan ada penguatan juga dalam iman. Dalam sukacita dan penguatan dalam iman itu pasti ada. Nah, kemudian dalam melayani melalui lagu hymns ini kita nggak hanya bicara tentang teknik musik loh, Mas, tetapi juga tentang memperkenalkan kasih dan cinta Tuhan yang mengubah hidup kepada orang lain. Nah, musik ini bisa menjadi saluran yang luar biasa menurut saya untuk menghubungkan hati manusia dengan kasih Tuhan yang tidak terhingga itu. Betul. Jadi itu sih menurut saya. Menarik sebenarnya dari sebuah lagu saja. Kalau kita ngomongin tentang lagu hymns saja, ternyata dampaknya besar sekali. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Rita, ternyata dampaknya mulai dari yang main musik juga diubahkan, yang melayani sebagai pemandu nyanyian jemaat juga diubahkan ketika merasakan kasih Tuhan secara pribadi, kemudian punya dampak kepada jemaat. Jemaatnya sudah terdampak,
sama-sama dalam komunitas persaudaraan tadi itu kan ya. Iya, betul sekali. Jadi bisa lebih saling membangun jadi pada akhirnya ya. Iya, memang betul. lagu hymns luar biasa. Iya. Jadi untuk jemaat yang sudah lama mengenal hymns itu proses untuk makin mencintai Tuhan melalui lagu-lagu hymns itu menurut saya memang sebetulnya ya kalau bicara lebih jauh lagi ya itu membutuhkan pemahaman yang lebih dalam ya, keterlibatan emosi yang lebih penuh, penghayatan yang tulus terhadap pesan yang terkandung di dalam lagu hymns. Begitu menurut saya. Ada beberapa cara sih membantu jemaat yang untuk semakin Gimana tuh? Kita masih punya waktu nih. Mencintai gimana? Tuhan ya, semakin mencintai Tuhan melalui hymns itu ya. Okay. Pertama, menurut saya kita harus mendalami makna lirik itu sendiri. Oke, yang pertama makna lirik. Iya, karena ada pendalaman firman Tuhan kan dalam lagu itu. Contoh seperti Amazing Grace itu mengajarkan kita tentang apa ya? Tentang kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita meskipun kita sebetulnya nggak layak, ya kan? Betul. Nah itu mengingatkan jemaat pentingnya anugerah Tuhan. Betul. Ya kan? Setuju. Yang sudah memberikan keselamatan sama kita tanpa syarat. Nah itu pertama, mendalami makna lirik. Yang kedua menurut saya bagaimana kita menyanyi dengan hati, bukan sekedar rutinitas. Kadang-kadang kita hanya rutinitas, setiap hari Minggu, minimal setiap hari Minggu kan, di luar PA kelompok atau apa yang lain. Setiap hari minimal Minggu. Setiap hari Minggu nyanyi, ya kan, ibadah menjadi suatu rutinitas. Tentu tidak seperti itu yang diharapkan, tapi kita menyanyi dengan hati. Kita hindari rutinitas, kita mendalamkan penyembahan pribadi, begitu ya. Kemudian hal yang ketiga yang perlu adalah merenungkan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ya. Bagaimana kita mengaitkan lagu dengan pengalaman hidup, bagaimana kita meningkatkan kesadaran akan kasih Tuhan, kasih dan cinta Tuhan sama kita umatnya. Kemudian yang keempat, bagaimana kita melibatkan semua indera dalam penyembahan, menggunakan musik sebagai sarana pengalaman rohani, ya kan? Contoh ketika menyanyi lagu How Great Thou Art gitu, nah, jemaat itu berusaha untuk membayangkan keagungan Tuhan lewat musik yang dimainkan dan keindahan ciptaan Tuhan dan bagaimana kita bisa meresapi bagaimana itu semua menunjukkan kebesaran Tuhan yang patut kita sembah lah pokoknya begitu ya. Kemudian yang berikutnya diharapkan kita juga bisa mengajarkan generasi selanjutnya tentang hymns, menyebarkan warisan lagu, pemahaman yang lebih mendalam. Itu perlu juga kita lakukan menurut saya untuk jemaat yang sudah tahu hymns begitu. Dan yang terakhir tapi tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita menjadi pelaku kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita menerjemahkan hymns ke dalam aksi kita. Jemaat yang sudah lama mengenal hymns ini kan harus mengingat bahwa penyembahan itu tidak hanya terjadi saat bernyanyi di gereja, ya kan? Tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Hymns ini kan berfokus pada kasih Tuhan. Nah, seharusnya bisa mendorong kita untuk menerjemahkan kasih itu ke dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam melayani orang lain, memberi dengan hati yang tulus, atau menunjukkan belas kasih, gitu ya. Nah, bagaimana kita menerjemahkan hymns itu ke dalam aksi, kemudian menghidupi kasih Tuhan. Nah, itu yang penting. Yang penting itu ya. Yang penting menerapkan kasih itu. Oke, terima kasih Ibu Rita. Terima kasih, nggak terasa sudah 1 jam kita ngobrol. Terima kasih sahabat. Terima kasih sahabat RPK untuk interaksi bersama kami di studio. Terima kasih banyak. Sudah ada banyak banget tadi yang kita obrolkan. Ada cerita-cerita sahabat RPK tentang hymns. Terima kasih sekali lagi Ibu Rita untuk pengalamannya tentang cerita cinta di balik hymns favorit. Terima kasih banyak. Dan sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu.